Selamat pagi anak-anakku semuanya. Untuk hari ini kita mau belajar tentang statistik untuk materi kelas 7, yaitu statistik. Yang pertama, dalam statistik kita ada populasi dan sampel. Populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan objek penelitian, dan sampel adalah bagian dari populasi nilai rata-rata. Ukuran pemusatan. Nilai yang mempresentasikan data, yaitu ada dua. Yang pertama modus, yang kedua median. Modus itu adalah data yang frekuensinya terbesar. Berarti nanti ada berapa data yang nilai terbesar, itu adalah modus. Dan median adalah data nilai tengah setelah data diurutkan. Maka untuk mencari median itu rumusnya data ke setengah kurung buka n plus 1. Nah, nanti ada berapa data yang diurutkan, mencari nilai tengahnya atau median, maka setengah n plus 1. N nya ada berapa ditambah 1 bagi 2, itu akan ketemu median. Dan mean, jumlah data yang dibagi banyak data atau rata-rata. X sama dengan J per N. J itu adalah jumlah data dan N itu adalah banyaknya data. Tabel distribusi frekuensi. Maka kalau kita melihat dari data distribusi frekuensi, nilai X, mamanya ini, ada nilai 5, 6, 7, 8, 9. Dan ini frekuensinya 3, 7, 5, 4, 1. Ini adalah frekuensi banyaknya data. Maka kalau nilai 5 itu ternyata ada 3 data. Ini data ke-1, data kedua, dan data ketiga. Begitu terusnya. Kalau nilai 6 itu ada berapa jumlah datanya? Oh, ternyata ada 7. Dihitung yang terakhir dari 6, ini adalah data yang ke-10. Dan yang terakhir nilai 9. Itu frekuensinya ada 1. Berarti hanya ada 1 data ke-20. Maka untuk menghitung rata-rata, kita tambahkan 1 kolom lagi ini. Rata-rata, mean ya. Maka di sini banyaknya data frekuensi dan ini adalah jumlah datanya. Oke. Nah, jumlah data ini 15. Tadi ada 5. Ya, 3 kali jadi jumlah 15. 6, 7 kali ada 42 dan begitu seterusnya. Dan jumlah terakhir adalah 133. Ini jumlah datanya. Dan banyak datanya ada 20. Kita lanjut ke diagram lingkaran. Kalau diagram lingkaran di sini kita bisa mencari datanya. Data di sini nanti ada N1, P1, P2, dan N2. Ini adalah juring, di mana P1 per N1 sama dengan P2 per N2. Di mana P1 sama dengan N1 per N total kali 100%. P1 sama dengan N1 per N total kali 360. Di mana N1 itu banyak data juring 1. Daerah lingkaran ini yang dibatasi oleh jari-jari sama keliling lingkaran, ini yang disebut dengan juring. Maka banyak data juring 1, unit juring 2, dan unit juring 3. Nah, kita lanjut untuk berikutnya, yaitu tentang menafsirkan data. Perkembangan produk. Dari data ini ada produk A, produk B, dan produk C. Produk A mengalami peningkatan setiap tahun. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2012. Dan produk B pada tahun 2011. Tapi tidak mengalami peningkatan pada tahun 2012 dilihat dari data tabel tersebut. Produksi C mengalami penurunan tiap tahun. Jumlah produk terbanyak terjadi pada tahun 2011. Produk terbanyak selama 3 tahun adalah produk yang mana? Dalam kurun waktu dari tahun 2011
sampai 2012 atau kita ambil 2010, 2011 dan 2012, kira-kira selama dalam kurun waktu 3 tahun ini produk mana yang penghasilannya lebih banyak? Dilihat ini A, B, C. A, B, C, A, B, C. Di tahun 2010 produk A turun. Di tahun 2011 produk A naik. Di tahun 2012 produk A naik. Ini bisa nanti dicari gimana proses langkahnya. Kita lanjutkan untuk latihan soal. Ya, soal yang pertama. Ya. Ini lihat grafik di atas menunjukkan hasil panen kopi dalam 1 tahunan suatu daerah. Hasil panen kopi rata-rata per tahun adalah berapa? Apakah 10 ton, 12 ton, 100 ton, atau 120 ton? Ini soal yang pertama, dilihat dari grafiknya. Ini adalah diagram batang. Nah, rumusnya tadi masih ingat ya, X sama dengan J per N. Kita menghitung ya, jumlahnya ini ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu yang pertama 90 ya, dengan jumlah 4. Tahun 91 dengan jumlah 6. Tahun 92 berjumlah 10. Tahun 93 berjumlah 16. Tahun 94 berjumlah 12. Tahun 95 berjumlah 12. Sama ya, sejajar. Maka di sini kita bisa mencari hasil rata-rata ya. Maka kita jumlah atasnya 4 tambah 6 tambah 10 tambah 16 tambah 12 tambah 12 adalah 60. Maka kita bagi 6, ketemunya 10. Maka hasil panen kopi rata-rata per tahun adalah 10 ton. Ini contoh soal yang pertama. Kita ambil soal yang kedua. Median data di bawah adalah, ini ada nilai suatu ulangan ya, nilainya 9, 8, 7, 6, 5, 4. Ini frekuensinya, jumlahnya. Yang mendapat nilai 9 ada 4, yang mendapat nilai 8 ada 7, yang mendapat nilai 7 ada 10 anak, yang mendapat nilai 6 ada 12, yang mendapat nilai 5 ada 4, dan nilai 4 ada 3. Median, nilai tengah, berarti ada berapa? Mediannya berarti data ke setengah tambah N1. Nah, kita cari jumlahnya ini semuanya dulu. Jumlahnya ada 40. Maka di sini 40, N-nya setengah kali kurung buka 40 tambah 1. Berarti 20 setengah. Berarti data ke 20 sama data ke 21 bagi 2. Nah, kita ambil, ini 99-nya ada 4. Data ke 1, ini data ke 4. Kita cari data yang ke 20 sama data ke 21. 8, data 11. Nah, ternyata data ke 20 itu jatuh pada angka 7. Maka data ke 21 juga jatuh pada angka 7. Berarti 7 ditambah 7 bagi 2. Maka di sini median data di bawah adalah 7. Ini soal yang kedua. Nah, ini soal yang kedua udah. Kita untuk melanjut soal berikutnya. Soal yang ketiga masih sama di dalam diagram batang. Ya, median data di samping adalah median nilai tengah. Dari data ini, dari diagram batang ada 1 sampai 9. Dan sini ada juga 1 sampai 5.
Maka kita tulis dinilai 1 ada 1. Dinilai 2 ada 1 lagi. Dinilai 3 frekuensinya ada 3. Dan begitu seterusnya. Maka kita jumlah ada 22. Median nilai tengah yaitu data ke setengah N plus 1. Maka setengah 22 ditambah 1. Maka data ke 11 yaitu data ke 11 sama data ke 12. Kita cari data ke 11. 1 ini kita cari 5-nya ada 4. Nah, ini data ke 11. Ternyata data ke 11 itu jatuh pada angka 5. Dan data ke-12 jatuh pada angka 6. Maka kita hitung yaitu 5 tambah 6 ya bagi 2 temunya 5,5 ini ya 5,5. Selesai. Oke, untuk kita soal berikutnya kita ambil soal contoh berikutnya. Nah, yang lingkaran. Ini jika jumlah buku seluruhnya adalah 4.000 buah, maka banyaknya buku IPA ada berapa? Banyak IPA ada berapa? Ini di IPA, maka kita tulis banyak data seluruhnya N. Maka rumus yang digunakan adalah N IPA per sama dengan IP IPA per 360 N seluruhnya. Dan IPA di sini tidak diketahui berapa jumlah sudutnya. Maka kita tulis dulu 100%. Maka N seluruhnya berapa? Nah, ini N seluruhnya itu adalah jumlah bukunya. Kita ganti 4.000. Nah, PIPA-nya sudutnya kita cari 100, kita kurangi 15, kurangi 40. Nah, maka akan ketemu 20%. Nah, maka di dalam 20% 800 buah. Ya, ini anakku. Atau contoh yang kedua, N1 per N2 sama dengan P1 per P2. Maka di sini N1 seluruh bukunya 4.000%. Buku IPA-nya berapa? 100 kurangi 40 kurangi 25 sama dengan 20, maka 4.000. Ya, kita masukkan semua. 4.000 per 20% kali sama dengan 800. Jadi buku IPA berjumlah 800 buah. Kita ke soal berikutnya. Upah rata-rata 8 orang pekerja adalah 2375 per hari. 2.750 per hari. Jika ada pekerja mengundurkan diri, rata-rata upahnya menjadi 25 per hari. Upah pekerja yang mengundurkan diri tersebut ada berapa? Ya, data mula-mula N-nya kita buat 8 pekerja, upahnya sekian, N kali X. Oke, sekian ya. N 7, data yang mundur ya, N kali X sekian. Maka upah pekerja yang mundur kurangi aja, maka ketemu 15.000 ya. Oke, jelas. Soal berikutnya. Masih juga sama diagram tabelnya. Selisih rata-rata adalah berapa? Oke, selisih rata-rata di samping kita cari besar dan kecil ya. X sama dengan C per N.
Maka 1,8 ya, kita tulis ini 1,8 tambah 4,7. Ini 1,8, 4,7 tambah 6,8. Ya, 6,8 yang putih semua dulu ini kita cari. Tambah 1,8 tambah 7,2 bagi 5. Maka temu 5 tambah semuanya 22,3 bagi 5 sama dengan 4,46. Yang kedua, yang lihat tadi yang hilir, sekarang yang hulu. Ya. 2,9 tambah 2,2 tambah 5 tambah 4,7 tambah 5,1 bagi 5 ketemunya 19,5 bagi 3 kita kurangkan, maka hasilnya adalah 0,48. Ya. Ini soal berikutnya kita lihat. Ya, jelas ya. Ya, kita lihat berikutnya. Tabel bentuk lingkaran. Ya, banyaknya siswa yang gemar sepak bola 65 orang. Banyak siswa yang gemar bersepeda ada berapa? Bersepeda ini tidak diketahui besar sudutnya. Ya. Perbandingan banyak dan sudut, juring-juringnya adalah sama besar. Ya. N1 per N2 sama dengan P1 per P2. 1, 2, N1 sama dengan 65. P1-nya 130, N2-nya berapa? Dan P2-nya 360 dikurangi 80. Kurangi 130, kurangi 60 sama dengan 90. Maka di sini 65 N2 130 per 90 sama dengan 65 kali 90 bagi 130 sama dengan 45 orang. Jadi banyak siswa yang gemar bersepeda adalah 45 orang. Ya, untuk anak-anakku ada berapa soal yang sudah kita bahas. Ya, itu dulu pembelajaran untuk materi statistik. Ya, dipelajari dan silakan kalian boleh belajar lagi. Terima kasih. Atas kerjasamanya.